Bab 333. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Ekspedisi Pangeran pertama Ren ke Reidan harus dilanjutkan secara rahasia. Menyebarkan berita, akan memberi waktu pada Grid untuk merespons. Diam-diam Ren merekrut pasukannya dengan mengatur sejumlah kecil pasukan, dan bergerak melalui perkebunan para bangsawan. Butuh banyak waktu karena itu, tapi Ren tidak ragu-ragu. Memang benar untuk bersikap bijaksana. Sehari sebelum putra Grid, Lord Steim, lahir. Ada gangguan besar di kota berbenteng Patrian. Pangeran pertama Ren mengunjungi kota dengan 7.000 pasukan. Aku menyapa pangeran. Earl Ashur menyambutnya. Dia memiliki kekuatan untuk mengendalikan keseimbangan dunia, tapi dia melakukan tugasnya sebagai seseorang yang setia kepada bangsa. Earl, kamu tidak perlu melakukan ini. Bangun, ayolah. Pangeran Ren tidak nyaman. Bahkan, pangeran kerajaan tidak mampu melawan seorang Grid Mage. Itu sama di kekaisaran. Earl Ashur bertanya padanya. Mengapa pangeran mengunjungi tempat ini dengan pasukan? Pangeran Ren menjelaskan dengan jujur. Dia berniat dari awal. Sayangnya, kehidupan raja tidak akan bertahan lebih lama. Aku merasa seperti bagian dari tugasku untuk stabilitas kerajaan dan keluarga kerajaan. Aku telah memutuskan untuk menyerang Grid. Petik 2. Earl Ashur juga mendengar desas-desus tentang apa yang dikatakan Grid pada upacara penghargaan, setelah invasi Golem. Dia mengerti perasaan dan posisi Pangeran Ren. Tapi, dia bingung. Grid yang jahat menyandera putranya. Putranya mungkin dalam bahaya, jika Reidan diserang. Pangeran Ren melihat wajah Earl Ashur yang khawatir dan membuka mulutnya. Aku tahu situasimu. Putramu Glenn disandera di Reidan. Beberapa bulan yang lalu, Duke Grid menggunakan kelemahan ini, sehingga kamu akan membantunya. Petik 2. Earl Ashur tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia terlalu bangga untuk mengakui kenyataan jika salah satu dari 10 Grid Mage di benua itu ada di tangan orang lain. Pangeran Ren menatapnya. Aku pasti akan mengalahkan Duke Grid dan menyelamatkan Sir Glenn. Percayalah padaku dan bekerja sama denganku. Apakah kamu punya rencana yang bagus? Pangeran Ren sangat menyadari kekuatan pasukan Grid. Lalu, apa keyakinan ini? Earl Ashur menunjukkan minat dan Pangeran Ren memperkenalkan beberapa orang kepadanya. Itu adalah Komandan Royal Knight, Cakely, dan orang-orang lain, termasuk Huren. Earl Ashur kagum, saat dia memeriksa wajah mereka. Pangeran Ren memiliki jaringan seperti itu. Baru-baru ini, Cakely menjadi sorotan, karena menembak jatuh 3 burung terbang dengan satu panah. Tokoh berpengaruh kerajaan mengikuti Ren. Di antara mereka adalah player, mereka yang menerima berkat Lord, seperti Huren. Kekuatan mereka bahkan sulit diukur oleh Earl Ashur. Ren menjelaskan kepadanya. Hal yang ideal adalah bagimu, untuk secara pribadi bergabung dengan pasukanku. Tapi, Duke Grid dapat menyakiti Glenn. Aku tidak bisa meminta itu darimu, jadi tolong bantu aku. Teleport 3.000 prajuritku ke Pegunungan Altes. Petik 2. Pegunungan Altes. Sebenarnya, itu adalah wilayah Kekaisaran Sahara yang terletak di sebelah barat Reidan. Itu posisi yang sangat berlawanan dengan Patrian, yang di sebelah timur Reidan. Pengalihan. Ya, 4.000 tentara akan menyeberangi gurun dan menarik mata Duke Grid, sementara 3.000 tentara akan menyerang dari belakang. Reidan memiliki banyak bakat luar biasa, tapi hanya ada 1.000 tentara. Pengalihan, kemungkinan besar akan berhasil. Itu tidak buruk. Namun, Earl Ashur merasa sulit untuk menjawab. Teleportasi 3.000 orang. Mungkin bagi Braham yang legendaris, tapi sulit bagi Earl Ashur. 2.000 tentara, mungkin saja bisa ditemukan. Dia akan mengkonsumsi semua kekuatan sihirnya sekaligus, dan mungkin akan menerima cedera serius. Akan sulit untuk menggunakan sihir, setidaknya selama 2 minggu. Pangeran Ren berlutut dan menatap Ashur. Aku tahu, jika ini adalah permintaan yang tidak masuk akal. Tapi tolong, untuk keluarga kerajaan. Tidak, demi kerajaan ini dan Sir Glenn. Pangeran kerajaan, pewaris tahta berlutut sementara ribuan tentara menyaksikan. Jika Earl Ashur menolak ini, jelas jika reputasinya akan menjadi yang terburuk. Earl Ashur sadar. Pangeran pertama, dia diam-diam berbahaya, tidak seperti penampilannya yang murni dan sopan. Petik 1. Sekarang Earl Ashur menyadari, bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak bakat. Ya, dia akan bisa berurusan dengan Grid jahat itu. Earl Ashur tertawa. Dia gembira dengan rencana Pangeran Ren dan dijawab. Aku mengerti. Aku akan mengikuti keinginanmu. Namun, kemampuan rendah. Aku hanya bisa mengirim 2.000 pasukan. Petik 2. Itu saja sudah cukup bagus. Terima kasih. Pangeran Ren sangat senang sampai menangis. Earl Ashur tahu air mata itu salah, tapi para prajurit berbeda. Wah! Hore Pangeran pertama. Hore Earl Ashur. Moral tentara telah meningkat. Statistik semua prajurit akan naik 5% dan tingkat konsumsi stamina akan menurun. Efek ini akan terus berlanjut selama semangat tidak turun. Itu menguntungkan. Huren tersenyum ke jendela notifikasi. Grid Mage yang meraih pergelangan kaki 7 guild membantuku. Bagaimana dengan itu? Buni-buni, apakah kamu merasakan perbedaan antara diriku dan 7 guild?
Dia akan membalas dendam pada Grid, dan menyingkirkan penghinaannya di depan seluruh dunia. Huren membawa Buni-Buni, game BJ terbaik di dunia, bersamanya untuk memenuhi itu. Buni-Buni yang telah merekam seluruh proses dengan kameranya, mengangkat ibu jarinya. Aku harus mengakui, jika ada perbedaan yang jelas. Sebenarnya, situasi ini adalah pencapaian Pangeran Ren, tapi Huren mengabaikannya. Huren memiliki visi untuk mengenali keterampilan Pangeran Ren, dan menerima kues. Nama: Karin. Kelas: Warrior. Umur: 21. Titel: Roiman. Gender: perempuan. Level: 255. Strength: 630. Stamina: 331. Agility: 655. Intelligent: 99. Fight: 10. Skill: Beginner Bow Mastery. F. Beginner Shield Mastery. F. Beginner SWOT Mastery. D. Pertanian. B. Silsilah bergengsi. A. Pedang hemat hidup. S. Titel: Roiman. Nama samaran yang digunakan sejak dia mulai berpura-pura menjadi laki-laki. Dia benar-benar merasa seperti pria. Jadi, kepercayaan dirinya meningkat dan kekuatannya meningkat 5%. Namun, pesonanya sangat berkurang. Titel: Star Nova Barat. Seorang jenius yang mewakili wilayah tersebut. Level dan kemampuannya akan naik 20% lebih cepat dari biasanya. Di medan, gurun, semua statistik akan meningkat sebesar 150%. Titel: ditonton oleh legenda. Dia telah menarik perhatian legenda Piaro. Dia telah memberikan pelajaran pribadinya, dengan kedok pelatihan militer. Peningkatan statistik sangat besar dan sangat mungkin untuk memperoleh keterampilan baru. Karin. Pada hari-hari ketika Reidan disebut sebagai ibu kota kedua, Karin terlahir sebagai putri pejuang terhebat Reidan. Dia berlatih ilmu pedang untuk waktu yang lama dan bermimpi menjadi seorang knight seperti saudara-saudaranya. Tapi 10 tahun yang lalu, Reidan menjadi padang pasir, dan mimpinya hancur. Dia kehilangan ayahnya, karena monster yang terus muncul, dan saudara-saudaranya menghilang di kota-kota vampir. Status mereka tidak jelas dan keluarganya jatuh. Tidak, memang benar untuk mengatakan jika semua Reidan jatuh. Sejak itu, Karin hidup setiap hari untuk menunggu saudara laki-lakinya kembali. Dia benar-benar berterima kasih kepada Duke Grid, karena memulihkan Reidan dan memberikan waktu untuk menunggu saudara-saudaranya. Dia bahkan meninggalkan jenis kelaminnya, untuk melakukan yang terbaik sebagai seorang prajurit. Grid bergetar. Ini benar-benar luar biasa. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. NPC bernama Tanpa Batas, tentang bagaimana statistik mereka dapat meningkat. Sangat sulit untuk membangun hubungan dengan orang-orang ini. Dia mendengar itu lebih mungkin untuk memenangkan lotre. Namun, NPC bernama tetap muncul di sekitar Grid. Keberuntunganku semakin kuat. Grid memikirkan hal ini, tapi sulit melihatnya hanya sebagai keberuntungan. Itu sederhana, ketika mempertimbangkan status Grid saat ini. Blacksmith legendaris dan Duke kerajaan. Jumlah orang yang dimilikinya masih kecil. Tapi, dia memiliki kekuatan yang tak tergoyahkan. Itu wajar, bagi bakat untuk berkumpul di sekitar kekuatan ini. Tapi, untuk berpikir dia adalah seorang wanita. Dia cukup cantik, kulitnya kasar dan rambutnya pendek, tapi bibirnya yang tebal dan bulu mata yang panjang, menarik. Wanita. Piaro menyatakan keraguan, tentang kata-kata Grid. Wanita, Roiman, prajurit yang luar biasa itu. Itu konyol. Saat itulah Grid hendak menjelaskan kepada Piaro yang tidak percaya. Benar, dia. Duke Grid. Roiman berlutut. Dia menatap Grid dengan mata sedih. Aku laki-laki. Impianku adalah menjadi seorang knight. Dan prajurit, yang menjadi orang baik di sisimu. Petik 2. Jadi, tolong rahasiakan ini. Grid memahami implikasinya. Ini lelucon, lelucon. Sebaliknya, aku punya hadiah untukmu. Grid membuka inventorinya. Dalam inventaris, 31 set Grid produksi massal, dicantumkan berdasarkan jenis. Sebenarnya, dia memiliki lebih dari 100 set. Tapi, mereka tertinggal di gudang, karena beratnya. Semua yang ia tempatkan di gudang itu nilai normal, rare. Di sisi lain, set Grid dalam inventorinya memiliki rata-rata peringkat epic. Sekarang, ambil ini. Dia memberi Roiman satu set nilai unik dengan penyelesaian tertinggi. Luar biasa. Duke secara pribadi memberikan perlengkapan perangnya. Roiman yang emosional menerima perlengkapan pertempuran. Grid memandangi matanya yang berlinangan air mata dan mendesaknya. Silakan dan pakai. Ya. Roiman memegang Grid di tangannya dan berlari ke barak. Piaro tidak menyukai ini. Anak itu selalu mengganti pakaiannya, secara diam-diam. Itu salah satu dari sedikit kekurangannya. Petik 2. Grid mendengar, jika Piaro tidak punya pengalaman dengan kencan. Sepertinya, dia tidak memiliki perasaan terhadap wanita, dan tidak bisa membedakan pria dari wanita. Grid tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia tidak akan pernah mengira, Roiman adalah seorang gadis, jika dia tidak memeriksa detailnya.
Setelah beberapa saat. Ini luar biasa. Roiman berlari dengan armor kelabu yang terbuat dari baja dan besi hitam. Apakah itu bagus? Tidak bagus, ini luar biasa. Aku belum pernah melihat perlengkapan pertempuran sehebat ini, sejak aku dilahirkan. 3 kali. Tidak, aku merasa 4 kali lebih kuat. Itu sedang ditunggu. Ditunggu. Aku tidak tahu apa artinya itu, tapi ini sungguh menakjubkan. Nada Roiman terus meningkat, karena kegembiraannya. Dia tidak bisa menyembunyikan nada wanitanya, dan Piaro mengerutkan kening. Piaro memutuskan, jika itu adalah prioritas utama untuk meningkatkan maskulinitas Roiman. Jika kamu 4 kali lebih kuat, intensitas latihanmu harus ditingkatkan 4 kali. Hah? Apa kamu serius? Apakah aku pernah berbicara dengan sia-sia? Petik 2. Dia sudah bekerja 2 kali lebih keras dari prajurit lain, dan bahkan harus melakukan kerja lapangan saat fajar. Sekarang, dia akan mendapatkan lebih banyak pelatihan. Dan 4 kali lipat. Roiman tidak bisa menahan rasa takut. Dia seperti anak anjing yang ketakutan. Namun, Piaro tidak punya belas kasihan. Melompat, lari langsung ke Altes Mountains. Petik 2. Altes Mountains. Butuh 2 hari untuk sampai ke sana. Kita akan kembali besok pagi. Piaro. Piaro penuh dengan motivasi dan Roiman memulai penderitaannya, ketika dia mulai berlari. Ada kecemasan di wajah Grid, ketika dia melihat mereka bergerak menjauh. Memikirkannya lagi, bukankah Roiman memiliki keterampilan bertani? Tentunya, kelompok khusus itu tidak ada hubungannya dengan bertani. Tidak mungkin. Dia punya pikiran buruk. Grid meninggalkan tempat ini. Pada saat yang sama, pegunungan Altes. Pahat. Papa. Ribuan sinar cahaya jatuh. Huren dan Buni-Buni berada di garis depan dari 2000 tentara yang muncul. Main Huren, aku ingin kamu menangkapnya di kamera. Hehe, tolong serahkan padaku. Huren yang dipermalukan, membalas dendam di Grid. Selama dia merekam ini dengan jelas dan menyiarkannya, Buni-Buni bisa menjadi kaya dalam semalam. Aku berharap, akan ada banyak adegan keren. Dia ingin menangkap medan perang yang brilian, di mana para pemain yang kuat bertarung dan keterampilan berlari merajalela. Itu keinginan Buni-Buni. Aku harap, kamu bisa membersihkan ladang di sini. Piaro, mengapa kamu mengambil Garut tiba-tiba? Ini adalah bagian dari pelatihan. Dan saat melakukan pekerjaan lapangan, lepas armormu. Rasakan alam dengan dagingmu. Ya. Pemandangan pasukan Huren dan Buni-Buni yang spektakuler, muncul di kejauhan.